Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bu Winda selaku dosen pengampu mata kuliah Analisis Pangan. Perkenalkan, nama saya Rahmatalita Zuleika dengan NIM 4444200082 dari kelas 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis kadar lemak dengan menggunakan metode Soklet. Nah, sebelum masuk ke pembahasan inti, yakni mengenai analisis kadar lemak dengan menggunakan metode Soklet, terlebih dahulu saya akan membahas mengenai lemak secara umum. Yang pertama yaitu mengenai pengertian lemak. Lemak merupakan salah satu kelompok yang termasuk golongan lipida. Lemak adalah zat organik hidrofobik yang bersifat sukar larut dalam air, tetapi dapat larut dalam pelarut organik seperti kloroform, eter, dan juga benzen. Lemak merupakan sumber energi yang paling efektif jika dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, yang mana dalam 1 gram lemak akan menghasilkan 9 kilokalori, sedangkan protein dan karbohidrat hanya menghasilkan kalori kurang lebih 4 kilokalori saja. Selanjutnya ada unsur penyusun lemak. Lemak disusun oleh beberapa unsur, yakni unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Molekul lemak sendiri terdiri dari 4 bagian, yaitu 1 molekul gliserol dan 3 asam lemak. Asam lemak sendiri tersusun atas rantai hidrokarbon dan juga gugus karboksil. Kemudian ada klasifikasi lemak. Berdasarkan komposisi kimianya, lemak terbagi menjadi 3, yaitu lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asli. Lemak sederhana tersusun oleh trigliserida yang terdiri dari 1 gliserol dan 3 asam lemak, sedangkan lemak campuran merupakan gabungan antara lemak dengan senyawa bukan lemak. Dan lemak asli atau derivat lemak adalah senyawa yang dihasilkan dari proses hidrolisis lipid, misalnya kolesterol dan juga asam lemak. Kemudian ada peranan dan fungsi lemak. Di dalam tubuh, lemak mempunyai beberapa fungsi penting. Di antaranya adalah sebagai pelindung tubuh dari suhu rendah, sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, sebagai pelindung alat-alat tubuh vital seperti jantung dan lambung, sebagai bantalan lemak, sebagai penghasil energi tertinggi, dan penahan rasa lapar. Unsur penyusun lemak antara lain adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan kadang-kadang fosforus serta nitrogen. Kemudian peranan dan fungsi lemak yang lain yaitu dalam sistem pencernaan, lemak mulai dicerna di dalam usus. Nah, masuknya lemak ke dalam usus ini akan memicu dihasilkannya hormon kolesistokinin, yang mana hormon ini akan merangsang kantung empedu untuk berkontraksi sehingga dihasilkanlah cairan empedu ke dalam usus. Cairan empedu inilah yang berperan untuk mengemulsi lemak, yakni memecah lemak menjadi bagian yang lebih kecil. Ukuran yang lebih kecil ini memudahkan enzim lipase untuk menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan monogliserida. Dalam proses pengolahan bahan pangan, lemak berfungsi sebagai media penghantar panas, penambah nilai gizi, dan memperbaiki tekstur juga cita rasa bahan pangan. Kemudian ada analisis kadar lemak. Lemak terdapat pada hampir semua jenis bahan pangan, dan masing-masing mempunyai jumlah kandungan yang berbeda-beda, sehingga penentuan kadar lemak pada suatu bahan pangan menjadi sangat penting untuk dilakukan, agar kebutuhan kalori suatu bahan makanan bisa diperhitungkan dengan baik. Analisis kadar lemak merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk mengetahui kadar lemak dalam suatu bahan pangan. Analisis kadar lemak sering disebut juga sebagai analisis lemak kasar. Ini karena selain asam lemak dapat terikut pula senyawa-senyawa lain dalam proses analisisnya.
penentuan kadar lemak dengan menggunakan pelarut. Selain lemak, komponen-komponen lain seperti fosfolipida, sterol, asam lemak bebas, karotenoid, dan pigmen lain akan ikut terlarut, sehingga kadar lemak disebut sebagai lemak kasar. Nah, adapun dasar dari analisis kadar lemak. Analisis kadar lemak atau proses pemisahan lemak dari protein, air, dan juga karbohidrat dalam bahan pangan didasarkan dari peristiwa ketidaklarutan lemak dalam air. Nah, sebagian lemak dalam bahan pangan membentuk kompleks dengan protein ataupun karbohidrat, sehingga ikatan dengan protein atau karbohidrat tersebut harus diputuskan agar lemak dapat dibebaskan dan larut dalam pelarut organik. Nah, terdapat 3 tujuan dari analisis kadar lemak. Yang pertama yaitu penentuan secara kuantitatif, yakni penentuan kadar lemak ataupun minyak yang terkandung dalam bahan pangan atau bahan pertanian. Bisa dilakukan dengan menggunakan beberapa analisis, yaitu seperti analisis metode Soklet, Babcock, Montagnier, Goldfish, dan lain-lain. Tujuan yang kedua yaitu penentuan kualitas minyak, di mana tolak ukur dari kualitas ini adalah angka asam lemak bebasnya atau FFA atau free fatty acid. Bisa juga dari angka peroksida dan tingkat ketengikan. Sedangkan tujuan yang ketiga yaitu penentuan sifat khas kimia fisika yang bisa diperoleh dari angka iodinnya, angka penyabunan, angka Raychard-Meisel, angka Krisner, angka Polensky, indeks refraksi titik cair, komposisi asam-asam lemak, dan lain sebagainya. Nah, adapun metode analisis dari kadar lemak. Metode analisis kadar lemak secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu metode kering dan juga metode basah. Nah, penentuan kadar lemak dapat dilakukan dengan beberapa metode, antara lain metode ekstraksi pelarut, metode ekstraksi basah tanpa pelarut, metode instrumental dengan menggunakan NMR beresolusi rendah, metode dielektrik, IR atau infrared method, kolorimetri, pengukuran densitas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke inti pembahasan, yakni mengenai analisis metode Soklet. Analisis metode Soklet merupakan penentuan kadar lemak yang termasuk ke dalam proses ekstraksi pelarut, di mana ekstraksi adalah proses pemisahan dari bahan padat ataupun cair dengan menggunakan bantuan pelarut. Ekstraksi juga merupakan proses pemisahan komponen dari suatu campuran homogen menggunakan pelarut cair atau solvent. Nah, pemisahan ini terjadi atas dasar kemampuan kelarutan yang berbeda-beda dari komponen-komponen yang ada di dalam campuran. Analisis metode Soklet adalah salah satu cara analisis lemak dengan menggunakan cara kering. Nah, pelarut yang digunakan harus dapat mengekstraksi substansi yang diinginkan tanpa melarutkan material lainnya. Suatu senyawa dapat larut dalam pelarut tertentu apabila mempunyai polaritas yang sama, sehingga untuk mengekstraksi lemak digunakanlah sebuah pelarut organik yang bersifat nonpolar, karena lemak juga bersifat nonpolar. Nah, beberapa jenis bahan pelarut lemak atau minyak yang bersifat nonpolar antara lain kloroform, ether, diethyl ether, benzen, petroleum benzen, heksana, dan juga aseton. Nah, pelarut yang digunakan harus bebas dari air atau pelarut anhidrous, agar bahan-bahan yang larut dalam air tidak terekstrak dan terhitung sebagai minyak dan memiliki titik didih yang rendah serta dapat melarutkan bahan dengan cepat dan sempurna. Efektivitas ekstraksi suatu senyawa oleh pelarut sangat tergantung kepada kelarutan senyawa tersebut dalam pelarut. Penggunaan jenis pelarut dapat memberikan pengaruh terhadap rendemen senyawa yang dihasilkan. Nah,
Pelarut yang digunakan untuk mengekstrak lemak memiliki variasi tingkat kemurnian, antara lain yaitu pelarut proanalis dengan tingkat kemurnian 99%, pelarut teknis yang didestilasi ulang untuk memurnikan kandungan heksana atau pelarut destilasi, dan pelarut teknis yang kemurniannya berada di bawah kedua pelarut sebelumnya. Jenis pelarut ini sering digunakan untuk analisis kadar lemak secara kuantitatif. Penggunaan variasi jenis pelarut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kadar lemak. Hal ini dikarenakan perbedaan kemurnian bahan yang digunakan. Penggunaan pelarut yang semakin murni akan meningkatkan rendemen ekstraksi. Hal ini disebabkan karena pelarut yang kurang murni masih mengandung senyawa lain yang dapat mencemari bahan asli, sehingga proses ekstraksi menjadi kurang optimal. Nah, pelarut yang biasa digunakan yaitu adalah heksana. Heksana adalah suatu hidrokarbon alkana dengan rumus kimia C6H14. Heksana merupakan hasil dari refining minyak mentah, di mana komposisi dan fraksinya itu dipengaruhi oleh sumber minyak. Umumnya berkisar 50% dari berat rantai isomer dan mendidih pada suhu 60 hingga 70 derajat Celcius. Seluruh isomer heksana sering digunakan sebagai pelarut organik yang bersifat inert karena sifat nonpolarnya. Heksana banyak dipakai untuk ekstraksi minyak dari biji, misalnya kacang-kacangan dan juga flax. Dalam industri, heksana digunakan dalam formulasi lem untuk sepatu, produk kulit, dan pengatapan, serta untuk pembersihan. Heksana juga dipakai sebagai agen pembersih produk tekstil, meubiler, sepatu, dan percetakan. Nah, ekstraksi coklat digunakan untuk mengekstrak senyawa yang kelarutannya terbatas dalam suatu pelarut dan pengotor-pengotornya tidak larut dalam pelarut tersebut, di mana sampel yang digunakan dan yang dipisahkan dalam metode ini berbentuk padatan atau kering, sehingga ekstraksi coklat juga dapat disebut sebagai ekstraksi padat cair. Nah, kita masuk ke prinsip kerja dari metode coklat. Prinsip kerja dari metode ini yaitu ekstraksi lemak dengan menggunakan pelarut lemak yang diberikan perlakuan penyaringan secara terus-menerus atau secara kontinu dengan menggunakan alat coklat, sehingga penyaringan menjadi lebih sempurna dengan memakai pelarut yang relatif sedikit, di mana berat lemak kemudian akan ditentukan dengan cara memisahkan lemak dengan pelarutnya. Nah, alat ekstraksi coklat terdiri dari 6 perangkat pengekstrak yang tergabung menjadi satu perangkat. Dari masing-masing perangkat itu terdiri dari ruang pendingin, labu ekstraksi, dan cawan penampung lemak. Proses utama dari pelaksanaan ini adalah proses ekstraksi yang terjadi di labu ekstraksi. Untuk mendapatkan hasil ekstraksi yang maksimal, maka perlu dilakukan beberapa kali siklus rotasi ekstraksi. Siklus rotasi ekstraksi merupakan proses mengalirnya pelarut yang mengandung lemak ke dalam cawan lemak, yang mana cepat atau lambatnya siklus rotasi ini akan sangat dipengaruhi oleh volume dari labu ekstraksi. Sementara tingkat dari efektivitas proses ekstraksi sangat tergantung dari cepat dan lambatnya siklus rotasi. Nah, prinsip kerja pelarut pengekstrak. Prinsip kerja pelarut pengekstrak yang ada dalam labu coklat dipanaskan sesuai dengan titik didihnya, sehingga akan menguap, di mana uap pelarut akan naik melalui pipa pendingin balik, sehingga mengembun dan menetes pada bahan yang diekstraksi. Pelarut akan merendam bahan, dan jika tingginya sudah melampaui tinggi pipa pengalir pelarut, maka ekstrak akan mengalir ke labu coklat. Ekstrak yang terkumpul dipanaskan lagi sehingga pelarutnya akan menguap kembali dan lemak akan tertinggal pada labu. Dengan demikian, maka terjadilah pendaur ulangan atau recycling pelarut dan bahan tiap kali diekstraksi dengan pelarut yang baru. Nah, metode ekstraksi dengan menggunakan coklat ini biasanya digunakan untuk beberapa bahan, yaitu seperti produk tepung-tepungan, produk yang dipanggang, hiasan makanan, produk kasein, produk susu, telur, coklat, dan juga ikan.
Nah, adapun prosedur dari analisis metode Soklat. Prosedur analisis metode Soklat dimulai dengan menimbang sampel kering, lalu memasukkannya ke dalam hul. Kemudian, labu lemak yang telah konstan ditimbang, lalu hul dimasukkan ke dalam alat Soklat dan dipasang kondensor di atasnya. Kemudian ditambahkan pelarut heksana, lalu diekstraksi selama 3-4 jam atau lebih, atau sekitar 10 sirkulasi. Lalu pelarut didestilasi, kemudian labu dan lemak yang sudah terekstrak dikeringkan di dalam oven bersuhu 105 derajat Celcius hingga konstan. Kemudian didinginkan di dalam desikator dan labu lemak ditimbang. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses ekstraksi. Yang pertama yaitu adalah jenis pelarut, perbandingan bahan dan volume pelarut, suhu, waktu ekstraksi, kecepatan pengadukan, dan ukuran partikel. Nah, faktor yang pertama yaitu adalah jenis pelarut. Jenis pelarut mempengaruhi senyawa yang diekstrak, jumlah solut yang terekstrak, dan kecepatan ekstraksi. Pelarut yang ideal adalah pelarut yang memiliki sifat tidak korosif dan daya larut yang tinggi. Faktor yang kedua yaitu perbandingan bahan dan volume pelarut. Jika perbandingan pelarut dengan bahan baku besar, maka akan memperbesar pula jumlah senyawa yang terlarut. Akibatnya, laju ekstraksi akan semakin meningkat. Faktor yang ketiga adalah suhu. Secara umum, kenaikan temperatur atau suhu akan meningkatkan jumlah zat terlarut ke dalam pelarut dan temperatur ekstraksi ini sesuai dengan titik didih pelarut yang digunakan. Faktor yang keempat yaitu waktu ekstraksi. Waktu ekstraksi yang semakin lama dapat menyebabkan semakin lama waktu kontak antara bahan dengan pelarut, sehingga semakin banyak ekstrak yang didapatkan. Faktor kelima yaitu kecepatan pengadukan. Pengadukan akan memperbesar frekuensi tumbukan antara bahan dengan pelarutnya. Dan faktor yang terakhir atau faktor yang keenam yaitu ukuran partikel. Ukuran partikel bahan baku yang semakin kecil akan meningkatkan laju reaksi, sehingga rendemen ekstrak akan semakin besar bila ukuran partikel semakin kecil. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari metode Soklat. Kelebihan metode ini yaitu dapat menghitung kadar lemak dalam jumlah banyak dengan sampel kering. Pelarut yang digunakan lebih sedikit dan waktu ekstraksi lebih singkat. Keunggulan lainnya yaitu lemak yang dihasilkan mempunyai bau yang mirip dengan bau alamiah dan komponen kimia yang terkandung di dalamnya tidak mengalami dekomposisi persenyawaan. Namun, kekurangan dari metode ini yaitu kurang akurat untuk menghitung kadar lemak dalam jumlah yang kecil. Penentuan kadar minyak dalam suatu bahan yang dilakukan dengan alat ekstraktor Soklat merupakan cara ekstraksi yang efisien, karena pelarut yang digunakan dapat diperoleh kembali. Dalam penentuan kadar lemak, bahan yang diuji harus cukup kering karena jika masih basah, selain memperlambat proses ekstraksi, air dapat turun ke dalam labu dan akan mempengaruhi proses perhitungan. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.